Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Puspadewi dari kelompok mentoring Ahwat 28 MAI 2021. Hari ini saya akan berbagi mengenai Islam as a Religion and Culture. Tema yang saya ambil adalah Masjid dan Arsitektur Islam. Islam merupakan agama yang mencintai keindahan dan estetika. Hal ini diungkapkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan." Keindahan ini tercermin dalam lantunan ayat Al-Quran yang merdu hingga bangunan-bangunan masjid yang megah. Kemegahan bangunan masjid ini terlukis dari arsitektur dengan desain-desain yang khas. Apa sih sebenarnya arsitektur Islam itu? Arsitektur Islam adalah sebuah pendekatan arsitektur dengan berusaha melihat ke dalam sistem nilai yang ada dalam Islam untuk kemudian diterapkan ke dalam perancangan bangunan. Arsitektur Islam menggabungkan pemikiran manusia dengan bentuk penghambaan diri kepada Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek-aspek dalam arsitektur Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat, para ulama maupun cendekiawan Muslim. Aspek tersebut terdiri dari aspek fisik dan metafisik. Aspek fisik merupakan sesuatu yang tampak secara jelas oleh panca indera, seperti penggunaan kubah dan kaligrafi. Sementara aspek metafisik adalah sesuatu yang tidak tampak panca indera tetapi dapat dirasakan hasilnya. Aspek metafisik mengarah pada bagaimana cara merancang bangunan agar penghuninya nyaman. Menurut Uta Berta, terdapat 8 prinsip dalam arsitektur Islam. Pertama, prinsip pengingatan kepada Tuhan. Dalam perancangan karya arsitektural, prinsip ini dapat diterapkan dengan menghadirkan suasana lingkungan yang alami di sekitar bangunan. Prinsip pengingatan pada ibadah dan perjuangan. Islam tidak hanya memperhatikan aspek ibadah, tapi juga hubungan sesama manusia. Prinsip pengingatan pada kehidupan setelah kematian. Dalam perancangan karya arsitektural, prinsip ini mengatur tata layout makam. Prinsip pengingatan akan kerendahan hati, artinya hasil desain bangunan tidak ditujukan untuk pamer atau kesombongan. Prinsip pengingatan akan wakaf dan kesejahteraan publik. Dalam perancangan karya arsitektur, penerapan prinsip ini adalah dengan menghadirkan fungsi untuk kegiatan muamalah dan fungsi pelayanan sosial kemasyarakatan. Prinsip pengingatan akan kehidupan yang berkelanjutan. Dalam perancangan karya arsitektural, penerapan prinsip ini dengan menggunakan material yang alami dan ramah lingkungan. Prinsip pengingatan terhadap toleransi kultural. Konsep ini diterapkan dengan menggunakan bahan-bahan lokal untuk bangunan. Prinsip pengingatan tentang keterbukaan. Dalam perancangan karya arsitektural, penerapan prinsip ini adalah dengan merancang bangunan yang dapat memberikan kesan terbuka. Sejarah arsitektur Islam. Bangunan pertama di bumi didirikan oleh Nabi Adam, yaitu Ka'bah. Pendirian Ka'bah itu merupakan titik mula dari budaya arsitektur Islam. Ka'bah sebagai tempat peribadatan kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh Nabi Ibrahim dengan memugar kembali bangunan Ka'bah. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW melanjutkan misi pembangunan Ka'bah. Khilafah Rasyidun merupakan pemimpin pertama yang mempopulerkan arsitek Islam melalui Masjid Juwata di Arab Saudi. Pada masa Bani Umayyah, gaya arsitekturnya menyatukan antara gaya barat dan timur. Kekhasan yang terdapat dalam pembangunan masa Umayyah adalah model pintu yang melengkung seperti sepatu kuda yang kemudian berkembang di Andalusia, Spanyol. Pada bangunan masa Umayyah, mulai muncul dekorasi-dekorasi seperti penggunaan berbagai macam mosaik, cat dinding, dan relief dengan motif Islam. Selain itu, terdapat penambahan mihrab, yaitu tempat imam memimpin sholat, dan kini menjadi standar dari desain sebuah masjid di seluruh dunia. Pada masa Abbasiyah, gaya bangunannya merupakan perpaduan dari arsitektur Sasanid dan Asia Tengah. Masjid pada masa ini sangat luas disertai courtyard. Beberapa arsitektur peninggalan Khalifah Abbasiyah antara lain Masjid Al-Mansur di Baghdad, Masjid Samara di Irak, dan Masjid Balkh di Afghanistan. Arsitektur Islam juga banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Hal ini disebabkan karena kedekatan hubungan antara Khalifah Islam dan Kekaisaran Persia terutama pada abad ke-7. Ciri khas dari masjid ini adalah adanya lengkungan bangunan yang ditopang oleh pilar-pilar, menggunakan batu bata, dan juga taman yang luas di sekitar masjid. Pengaruh arsitektur Islam. Arsitektur Islam terus berkembang dan memengaruhi gaya arsitektur Roma, Mesir, Persia, dan juga Bizantium. Ada Dom Darok di Yerusalem yang diselesaikan pada tahun 691 Masehi. Bangunan ini memiliki ruang tengah yang terbuka, bangunan melingkar, penggunaan kubah, dan juga pola kaligrafi yang berulang. Masjid Raya Samara di Irak selesai pada tahun 847 Masehi. Bangunan ini berciri khas dengan adanya minaret. Ada Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki, turut memengaruhi corak arsitektur Islam. Ketika Utsman merebut Istanbul dari Kekaisaran Bizantium, mereka mengubah semua basilika menjadi masjid. Akhirnya Muslim pun mengambil sebagian dari kebudayaan Bizantium ke dalam kekayaan peradaban Islam, misalnya penggunaan kubah.
Hagia Sophia juga menjadi model untuk pembangunan masjid-masjid Islam selanjutnya selama Kekaisaran Utsman, misalnya Masjid Sulaiman dan juga Masjid Rusem Pasha. Arsitektur Islam juga memengaruhi gaya-gaya arsitektur di dunia ini, contohnya Taj Mahal di India. Bangunan ini berdiri di ujung taman yang luas dengan air mancur, dibatasi dengan pintu gerbang berbentuk lekung iwan. Diatapi dengan kubah-kubah berbentuk bunga masih, juga tembok-tembok yang dihiasi dengan relung-lurung berupa takikan pada tembok. Karya arsitektur lainnya adalah Istana India, menampilkan istana yang merupakan gabungan antara gaya Persia dan juga gaya India. Saat Islam masuk ke Indonesia, adanya perpaduan antara unsur Islam dengan budaya pra-Islam yang lebih dulu ada dalam seni bangunan. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid, sebab fungsi utama masjid adalah sebagai tempat ibadah umat muslim. Bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia mempunyai ciri-ciri antara lain atap berbentuk tumpang atau bersusun yang semakin ke atas semakin kecil. Tingkat paling atas berbentuk limas dan jumlahnya selalu ganjil. Atapnya disebut dengan meru. Atap masjid biasanya masih diberi puncak yang disebut dengan mustaka. Tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Berbeda dengan masjid-masjid di luar Indonesia, untuk menandai datangnya waktu sholat dilakukan dengan memukul beduk atau kentongan. Masjid umumnya dibangun di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Apa yang membuat saya tertarik dengan arsitektur Islam? Islam merupakan keseluruhan dari kehidupan. Bangunan-bangunan yang sekiranya hanya merupakan tempat kita untuk berlindung dan beraktivitas memiliki makna yang lebih dalam daripada yang terlihat. Hal ini sangat menarik untuk saya, karena dalam aspek metafisik, bangunan arsitektur Islam memiliki hal-hal yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Seperti dalam hidup, ada beberapa hal yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.